Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Sunan Ampel. Selamat menyaksikan. Sunan Ampel yang terlahir dengan nama Raden Rahmat adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau lahir di Champa, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Vietnam, pada tahun 1401. Silsilahnya menghubungkannya dengan Nabi Muhammad, menambah kewibawaan keagamaannya. Raden Rahmat tiba di Jawa pada awal abad ke-15, masa ketika kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu-Buddha berkuasa. Beliau menetap di bagian timur Jawa, daerah yang strategis untuk perdagangan dan pertukaran budaya. Setibanya di sana, beliau disambut hangat oleh penduduk setempat dan dengan cepat mendapatkan rasa hormat mereka. Keturunannya yang mulia dan pemahamannya yang mendalam tentang Islam membuatnya mendapatkan gelar Sunan, istilah Jawa untuk cendekiawan agama yang dihormati. Kedatangan Sunan Ampel menandai dimulainya era baru dalam sejarah Jawa, di mana Islam secara bertahap akan berkembang dan membentuk kembali lanskap kegagahan pulau itu. Sunan Ampel memiliki pemahaman yang tajam tentang pentingnya kepekaan budaya dalam menyebarkan Islam. Beliau menyadari bahwa memaksakan ide-ide asing secara langsung dapat menimbulkan perlawanan. Sebaliknya, beliau memilih untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi Jawa yang ada. Beliau menggunakan ungkapan budaya, cerita, dan simbol yang dikenal untuk membuat Islam lebih mudah diakses. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai adaptasi budaya, terbukti sangat efektif. Sunan Ampel memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat Jawa, seperti upacara selamatan, pesta bersama untuk memohon berkah. Beliau juga menggunakan musik gamelan dan wayang kulit untuk menyampaikan kisah dan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam lebih menarik bagi masyarakat Jawa, yang menemukan unsur-unsur yang familiar dalam agama baru ini. Menyadari pentingnya pendidikan, Sunan Ampel mendirikan sebuah masjid di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal. Masjid ini yang dikenal sebagai Masjid Ampel menarik santri dari seluruh Jawa dan sekitarnya. Masjid ini menjadi pusat keilmuan Islam dengan Sunan Ampel sendiri yang menjadi guru utamanya. Beliau menekankan pada pembelajaran teologi Islam, hukum dan etika, meletakkan dasar bagi tradisi intelektual Islam yang kuat di Jawa. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat komunitas, menumbuhkan rasa persatuan dan identitas bersama di antara populasi Muslim yang terus bertambah. Masjid Ampel hingga saat ini berdiri sebagai bukti visi Sunan Ampel dan pengaruhnya yang abadi pada pendidikan Islam di Indonesia. Sunan Ampel memahami bahwa mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari kelas penguasa sangat penting untuk keberhasilan penyebaran Islam. Beliau menjalin hubungan dekat dengan raja-raja dan penguasa Jawa setempat. Beliau secara khusus berfokus pada membangun hubungan dengan Brawijaya Faf, Raja Majapahit, melalui pernikahan strategis antara pengikutnya dan anggota keluarga kerajaan. Pendekatan ini memfasilitasi penerimaan Islam secara damai dalam struktur kekuasaan yang ada. Keterampilan diplomatik dan kebijaksanaan Sunan Ampel memungkinkannya untuk menavigasi lanskap politik Jawa yang kompleks. Usahanya membuka jalan bagi terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa menggantikan kerajaan Majapahit yang mulai runtuh. Pengaruh Sunan Ampel melampaui masa hidupnya sendiri. Beliau adalah tokoh kunci di antara Wali Songo, 9 wali yang dihormati yang berjasa dalam penyebaran Islam secara massal di Jawa. Para wali ini yang dipersatukan oleh ikatan keluarga dan misi bersama, mengadopsi pendekatan yang serupa, menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Mereka mendirikan masjid dan sekolah Islam di seluruh Jawa, memastikan pertumbuhan dan perkembangan komunitas Muslim yang berkelanjutan. Warisan Wali Songo tertanam kuat dalam budaya dan sejarah Indonesia, dan upaya mereka mengukuhkan Islam sebagai agama dominan di Jawa. Keberhasilan mereka sebagian besar dapat dikaitkan dengan landasan yang diletakkan oleh Sunan Ampel, yang visi dan strateginya membentuk pendekatan kolektif mereka. Kontribusi Sunan Ampel terhadap penyebaran Islam di Indonesia tak ternilai harganya. Warisannya melampaui dinding Masjid Ampel atau bahkan Pulau Jawa. Pendekatannya tentang integrasi budaya menjadi model untuk penyebaran Islam di bagian lain Asia Tenggara.
Penekanannya pada pendidikan memastikan transmisi pengetahuan Islam dari generasi ke generasi. Saat ini Indonesia berdiri sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah bukti dari upaya tokoh-tokoh awal seperti Sunan Ampel. Ajarannya terus menginspirasi toleransi dan pengertian antar agama di Indonesia. Kehidupan dan karya Sunan Ampel menjadi suar penyebaran agama yang damai dan bukti kekuatan pemahaman budaya dalam menjembatani kesenjangan. Sekian dari saya mengenai penjelasan sedikit tentang Sunan Ampel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.